Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, gimana kalau saya kurang bacaan sholatnya? Misalnya 3 kali lebih atau kurang. Itu gimana? Oke, saya memprediksi pertanyaannya adalah soal bacaan ruku dan sujud ya. Apakah bacaan ruku dan sujud itu kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali? Itu gimana? Oke, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh cukup 1 kali aja. Tapi Imam Hanafi mengatakan mesti 3 kali. Tetapi mereka sepakat dalam 2 hal. Kalau sholat berjemaah cukup 3 kali saja imamnya karena memperhatikan jangan-jangan ada makmum yang lebih tua. Jadi kalau sholat berjemaah bacaan ruku dan sujudnya 3 kali aja ya. Nah, kemudian mereka juga sepakat kalau dalam sholat sendiri di rumah, kalau lebih dari 3 kali itu sangat baik ya. Jadi sebenarnya 1 kali nggak apa-apa menurut Imam Syafi'i, walaupun menurut Imam Hanafi 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri justru dianjurkan lebih dari 3 kali dan sholat berjemaah cukup 3 kali aja. Semoga bermanfaat dan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, kalau sholat tuh kakinya sakit, dari sujud mau duduk itu terpaksa harus lonjoran karena kaki terlalu sakit. Apakah sah sholatnya? Oke, aku sampaikan bahwa tidak usah dipaksa seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sakit kakinya nggak bisa dibawa duduk antara 2 sujud, daripada setiap sujud kemudian selonjoran, sujud lagi, selonjoran lagi, lebih bagus sholat aja dalam keadaan duduk dari awal. Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk, fa ilam tastati fa 'alal janb. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. So sholat aja dari awal dalam keadaan duduk nggak masalah. Tidak boleh juga memaksakan diri dalam ibadah. Karena al-Islamu yassir wa la tu'assir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. So saran aku, sholat aja dalam keadaan duduk dari awal, duduk di kursi biar kakinya nggak sakit ya. Nanti rukunya 15 derajat, sujudnya 45 derajat lebih rendah daripada rukunya. Nanti kapan-kapan aku praktek lagi sholat dalam keadaan duduk ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Terima kasih penjelasannya Ustazah. Akhir-akhir ini kakiku sakit dan kalau duduk nggak bisa ditekukin, aku lurusin aja. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang baru dengarkan video ini, bagi yang kakinya sakit dan kalau sujud pas duduk antara 2 sujud harus lonjoran, teman-teman jadi susah loh. Sujud nanti pas duduk selonjoran ya, sujud pas duduk selonjoran, malah nanti makin sakit, makin lelah, makin capek dalam sholatnya. Maka sholat ajalah dalam keadaan duduk ya, nggak ada masalah duduk di kursi gitu ya. Kalau rukunya kemudian turunkan kepalanya atau badannya, sami Allahu liman hamidah, tinggikan lagi, Allahu Akbar, lebih rendah daripada rukunya. Nanti duduknya sama dengan posisi dalam keadaan berdiri, nggak ada masalah. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, nggak ada masalah. Insyaallah Allah itu maha memudahkan kita. Semoga bermanfaat, sehat selalu, semoga sakit teman-teman Allah sembuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah, apakah sholat qobliyah bisa dikerjakan setelah iqomah sementara di masjid udah mulai sholat? Oke, teman-teman, qobliyah zuhur misalnya, qobliyah subuh misalnya, itu boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Aku ambil sebuah contoh, misalnya azan zuhur jam 12:15, lalu teman-teman jam sholat zuhurnya misalnya jam 12:45. Tentu orang udah selesai tuh sholat di masjid, maka teman-teman boleh melakukan qobliyah qobliyah zuhur 2 atau 4 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 atau 4 rakaat. Itu dibolehkan saja selagi masih ada waktu sholatnya. Senada dengan sholat isya, karena ketiduran teman-teman sholat isyanya jam 10, boleh aja melakukan ba'diyah qobliyah isya di jam 10 malam misalnya. Senada dengan sholat
fajar atau qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, tentu masih bisa melakukan qobliyahnya meskipun di rumah. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sih kita zakat penghasilan ke kerabat kita kalau dia miskin misalnya? Oke, teman-teman boleh kita zakat ke sepupu, ya, ke ponakan kita atau ke tante kita selagi dia termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Seperti fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Berikan aja. Bila perlu kita menjadi semacam donatur tetaplah dengan zakat kita. Misalnya kita punya tante yang fakir atau miskin gitu ya. Kasih aja zakat ke beliau tiap bulan, nggak jadi masalah ya. Kalau kita kesulitan mencari orang fakir, miskin, ya kita zakat ke orang-orang terdekat, nggak jadi masalah. Ya karena banyak kendala, susahnya mencari orang miskin di sekitar, takut salah sasaran. Ya udah kalau udah nyata dia fakir atau miskin nggak apa-apa dikasih ke dia. Kasih aja tiap bulan misalnya biar kita nggak kesulitan lagi mencari orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga bermanfaat ya. Saya selalu di sana. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, uang sedekah subuh pernah aku kasih ke anakku sendiri karena kepepet. Itu boleh gak sih? Oke, teman-teman perhatikan, jangan skip video ini. Apa sih yang namanya sedekah? Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Sedekah itu bebas, mau ke anak, ke orang tua, traktir makan kawan, ya ngasih makan kucing. Bahkan ke orang-orang yang tidak ibadah pun, kalau kita memberikan dia hadiah, itu juga namanya sedekah, nggak ada masalah. Kalau sedekah itu tidak ada regulasinya harus ke siapa. Ya bahkan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya termasuk sedekah loh. Dan ketika istri membantu suaminya juga sedekah. Jadi sedekah itu bebas. Jawabannya adalah boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada orang-orang yang berhak menerimanya. So sedekah itu bebas dengan niat karena Allah, tapi tanpa melanggar syariat ya. Nggak boleh sedekah dari hasil nyuri, nggak boleh sedekah dari hasil nipu orang, nggak boleh sedekah karena hasil korupsi gitu ya. Nah nanti niatnya benar, caranya jadi salah gitu kan. Nah jadi cara diterimanya amal itu adalah niatnya benar, caranya benar. Selagi itu uang halal, kita kasih ke anak, kita kasih ke orang susah, atau sekedar traktir kawan, sedekah subuhnya, atau ngasih makanan kucing, nggak ada masalah. Itu namanya tetap sedekah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa sih fadilah sedekah? Kenapa sih kita mesti sedekah? Bahkan sering kita sampaikan sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Bisa dikumpulkan di rumah dulu, lalu nanti setiap Jumat atau sekali sebulan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apa sih fadilahnya? Yang pertama, kita dapat pahala di akhirat dan sedekah kita bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir saat tidak ada pertolongan selain syafaat dan amal kita. Yang kedua, ada dalil masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas dengan rezeki yang berkali-kali lipat di dunia, minimal keberkahannya. Dan kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, lapanglah rezeki saya, dan seterusnya. Dan yang keempat, dengan sedekah hati akan menjadi tenang. Ya dul ulia khairum min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. So biasakan sedekah dari yang kecil, yang penting konsisten, daripada banyak tapi terputus. Itulah diantara 4 fadilah sedekah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa sih fadilah sedekah? Kenapa sih kita mesti sedekah? Bahkan sering kita sampaikan sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Bisa dikumpulkan di rumah dulu, lalu nanti setiap Jumat atau sekali sebulan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apa sih fadilahnya? Yang pertama, kita dapat pahala di akhirat dan sedekah kita bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir saat tidak ada pertolongan selain syafaat dan amal kita.
Yang kedua ada dalil masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas dengan rezeki yang berkali-kali lipat di dunia, minimal keberkahannya. Dan kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, lapanglah rezeki saya, dan seterusnya. Dan yang keempat, dengan sedekah hati akan menjadi tenang. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. So biasakan sedekah dari yang kecil, yang penting konsisten, daripada banyak tapi terputus. Itulah diantara 4 fadilah sedekah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham gimana caranya biar istiqomah dan konsisten. Aku ulang lagi videonya. Teman-teman, untuk istiqomah itu ciri-cirinya adalah risau hati kita kalau kita meninggalkannya. Nah, istiqomah itu dibangun, dibentuk, diusahakan. Yang pertama, usahakan kerjakan mulai dari yang kecil. Misalnya nih pengen bangun tahajud, mepet-mepet azan subuh dulu, nggak ada masalah kok. Jadi teman-teman tidur dulu, puas dulu, baru sholat tahajud. Jangan diporsir 2 rakaat aja dulu. Terus menerus lakukan sampai konsisten. Kalau 2 rakaat itu sudah konsisten, ciri-cirinya biasanya adalah risau hati kita kalau kita meninggalkannya. Berarti udah konsisten. Nah, kalau udah konsisten maka baru ditambah jadi 4 rakaat. Pertama, mulai dari yang hal kecil. Kedua, lakukan terus. Ketiga, sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita risau meninggalkan, nanti baru boleh kita tambahkan. Semua berlaku pada semua. Mau naik sepeda, olahraga pagi, mulai dari 15 menit dulu. Karena kalau langsung 1 jam lututnya sakit, nanti nggak mau lagi untuk naik sepeda. Semua push up mulai dari angka 1 dulu. Para olahragawan hebat itu mulai dari hal yang kecil. Nggak ada bisa diporsir, karena biasanya yang diporsir itu akan berhenti pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang nanya gimana sih caranya biar semangat sholat duha, biar semangat tahajud, biar semangat ibadah. Saya jawab, kita nggak perlu semangat banget. Males nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Apakah orang yang beriman tidak punya rasa males? Punya. Apakah orang hebat tidak punya rasa males? Punya. Tapi mereka tetap mengerjakan dan tidak berharap pada semangat. Semangat itu cuma sementara, nggak ada yang permanen menemani kita. Dia datang sebentar dan pergi dalam jangka waktu yang lama. Bahaya mahasiswa yang mengerjakan skripsi karena semangat, dia akan kerjakan. Nanti kalau dia nggak semangat, dia akan berhenti mengerjakan dan akan nggak selesai pada waktunya. So intinya adalah konsisten. Semangat kerjakan, malas paksakan. Al iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik kadang turun. So teman-teman tidak boleh mengandalkan sesuatu hanya pada semangat ya. Tetaplah beribadah walaupun di saat malas. Semoga bermanfaat. Yang baru masuk boleh follow kanal ini. Kita belajar bersama di kanal ini dan ikuti live-nya aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.